Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Nadia Syebrina dari HG3. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PBL 1 tentang korupsi dan nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Anggota dari Home Group 3 ada Angela Jane, Cindy Claudia, Muhammad Hafiz, Muhammad Rafiq, Nadia Syebrina, dan Timothy Devan. Outline-nya, pertama itu ada tujuan dan latar belakang. Kedua, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, dan peraturan menteri. Yang ketiga, undang-undang tindak pidana korupsi. Yang keempat, sistem regulasi pemerintah. Yang kelima, penyebaran COVID-19 dan narapidana koruptor. Yang keenam, tindakan preventif. Yang ketujuh, nilai-nilai UI yang terkait. Yang ke-8, kesimpulan, dan terakhir daftar pusaka. Pertama, tujuan yaitu menyelesaikan tugas MPKTA, lalu untuk mengetahui hubungan antara COVID-19 dengan pembebasan narapidana. Latar belakangnya, tindakan kasus korupsi di Indonesia pada saat ini telah menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan atas ketidakterbukaan sistem regulasi pemerintah pada masa sekarang. Hal tersebut berlanjut hingga terjadinya pandemi COVID-19 yang ingin membebaskan para narapidana korupsi. Alasan utamanya adalah lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus tidak terkendali. Yang pertama, saya akan membahas tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, dan peraturan menteri terkait kasus korupsi. Korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di Indonesia. Meskipun telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah dibahas oleh banyak undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, dan peraturan menteri, korupsi masih seringkali ditemukan di masyarakat, baik pada instansi pemerintah resmi, instansi swasta, serta pada masyarakat umumnya. Hal-hal mengenai korupsi dan yang bersangkutan terhadap hal tersebut diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Undang-undang dan kebijakan yang ada seharusnya sudah cukup untuk menindakkan kasus korupsi yang terjadi. Namun, lemahnya penegakan hukum Indonesia membuat korupsi menjadi masalah yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang baru pada tahun 1999 Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantasi tindak pidana korupsi. Sehingga dibuatlah undang-undang baru tersebut. Yang ketiga, ada sistem regulasi pemerintah. Sistem pemerintah di Indonesia belum jelas dan masih berat sebelah pihak dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, multitafsir, dan kontradiktif. Sistem pemerintah Indonesia ini baru-baru ini di Indonesia dikagetkan dengan situasi COVID-19 yang menghentikan aktivitas secara serentak.
Dalam masa karantina, pemerintah berupaya menangani secara cepat dan tepat, tetapi kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam kasus ini, narapidana, terutama narapidana korupsi, hendak dibebaskan dari penjara terkait wabah COVID-19. Menteri Hukum HAM, yaitu Yasona Lawli, telah menandatangani keputusan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Bisa kita lihat bahwa sistem regulasi pemerintah masih sangat belum jelas dan masih berat sebelah. Lalu selanjutnya adalah hubungan penyebaran COVID-19 dengan pembebasan narapidana. Penyebaran virus semakin meluas hingga hari ini, sehingga membuat menteri kita yaitu Yasona Lawli memutuskan mengeluarkan beberapa narapidana dari penjara untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di dalam penjara, termasuk narapidana koruptor. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sementara, syarat untuk bebas melalui integrasi adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana, dan secara prinsip dapat diterima karena kondisi lapas yang sangat penuh melebihi kapasitas akan membuat penyebaran virus lebih mudah. Tetapi alasan ini juga diberlakukan untuk narapidana koruptor, karena kita tahu sel napi koruptor sangat berbeda dengan sel napi lain, sehingga alasan untuk mengeluarkan napi koruptor mendapat penolakan dari masyarakat. Jika dilihat dari nilai-nilai hidup di Indonesia, hal ini bisa berdampak positif dengan mengutamakan kesehatan dan mengurangi dampak penyebaran virus yang sedang melanda Indonesia. Tetapi terdapat hal yang negatif juga. Narapidana yang dibebaskan tanpa adanya pengawasan dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Bisa terjadinya kejadian yang terulang kembali. Misalnya narapidana tersebut kembali berbuat jahat dan merugikan masyarakat. Tentu hal ini perlu adanya pertimbangan ulang mengenai dampaknya bila tidak ada pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tindakan preventif sesuai Pancasila. Memperdalam dan memahami makna Pancasila untuk membangun moral bangsa. Tindak pidana korupsi dan pemanfaatan keadaan yang marak terjadi ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Pancasila melalui pembangunan moral bangsa. Pancasila dapat berperan sebagai dasar dari pembangunan moral bangsa untuk memberantas kasus-kasus penyelewengan kekuasaan yang terjadi pada saat ini, seperti kasus pembebasan narapidana, korupsi sehubungan COVID-19, sehingga Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk memulihkan moral seseorang maupun bangsa. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai UI yang terkait dengan korupsi. Saat seseorang melakukan korupsi, maka ia telah melanggar 9 nilai UI tersebut. Beberapa nilai yang telah dilanggar yaitu kejujuran, karena ia telah berkata dan bertindak tidak benar, berbohong, menipu, korupsi, dan curang. Saat seseorang korupsi, maka ia tidak memiliki nilai kejujuran karena telah menyalahgunakan jabatannya. Lalu ia juga tidak memiliki nilai kepercayaan karena telah merusak kepercayaan atau amanah yang diberikan kepadanya dengan melakukan korupsi. Seseorang yang melakukan korupsi juga tidak bertanggung jawab karena tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta tidak dapat menghindarkan diri dari kepentingan seperti tindakan melaksanakan suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, serta dapat mengakibatkan kerugian. Mereka juga melanggar kepatuhan pada aturan yang mengakibatkan kerugian pada negara atau instansi tertentu dan kerugian pada dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Tindakan kasus korupsi Indonesia pada saat ini telah menjadi buah bibir masyarakat Indonesia.
Hal tersebut berlanjut hingga terjadinya pandemi COVID-19 yang ingin membebaskan para narapidana korupsi. Alasan utamanya adalah lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus tidak terkendali. Padahal narapidana kasus korupsi hanya 1,8% dari total narapidana berbagai kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.